Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Melawi. Sungai Melawi yang ada di Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kisah legendanya? Silakan disimak berikut ini. Alkisah. Di Kalimantan Barat pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang mana mereka tinggal di hutan yang ada di pinggiran sebuah sungai. Suaminya bernama Kumang, adapun istrinya bernama Kelin. Mereka hidup tenang, aman dan juga sejahtera di pedalaman Pulau Kalimantan di bagian barat. Sehari-hari mereka berladang di dekat pondoknya. Di ladang tersebut mereka menanam padi dan juga sayur-sayuran untuk keperluan hidup sehari-hari. Jika ingin makan ikan atau udang, mereka tinggal mencari di sungai. Pakaian mereka menggunakan kulit pohon kepuak yang halus dan juga lembut. Sedangkan untuk keperluan penerangan di malam hari, mereka membuat api unggun yang ada di kolong rumahnya. Atau dapat pula membuat obor dengan cara membakar damar. Apabila menyikat gigi maupun tubuh, mereka menggunakan serat buah gambas, terutama yang telah tua dan juga kering. Demikianlah keadaan kehidupan kedua suami istri tersebut. Tidak ada kurang dalam hidup mereka. Hingga pada suatu pagi, tampak keduanya menaiki sebuah sampan, menghilir ke arah hulu sungai. Kumang, sang suami, membelah rotan untuk memperbaiki tangguknya yang rusak. Tangguk adalah alat untuk menangkap ikan. Mereka berdua tidak tahu nama sungai yang sedang dilintasi oleh mereka. Kemudian mereka berdua memberi nama sungai tersebut dengan nama Sungai Melahwi. Ya, kata Melahwi ini diambil dari aktivitas mereka yang sedang membelah rotan, atau istilah lainnya adalah awi, yang dilakukan saat melintasi sungai tersebut. Maka kemudian dinamakanlah sungai tersebut dengan nama Sungai Melahwi, yang lama-kelamaan hingga kini kita kenal dengan nama Sungai Melawi. Kembali ke cerita. Selanjutnya, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menelusuri sungai. Di sisi lain, keruntung mereka sudah hampir penuh berisi ikan. Kemudian, mereka berdua beristirahat karena kelelahan. Kumang, sang suami, meminta kapur sirih dari istrinya, tapi ternyata kapur sirih sudah habis. Ia pun kecewa dan lalu berjalan di atas batu-batu yang ada di sekelilingnya. Tiba-tiba di sebuah ceruk batu, matanya melihat setumpuk benda putih keabu-abuan, ada sedikit aroma kapur. Kemudian tanpa sadar, ia mencocolkan telunjuknya itu ke lidahnya dan rasanya memang mirip kapur. Tanpa sepengetahuan istrinya, Kumang pun menculitkan benda itu ke daun sirih yang masih dipegangnya. Karena girangnya, Kumang lalu memanggil istrinya sambil menunjuk kepada benda di ceruk batu itu sambil berkata, "Kapu asa," yang artinya kapur rasanya. Ternyata benda itu bekas-bekas tengkuyung atau tengkuyung sungai yang telah hancur menjadi kapur. Kemudian mereka berdua menamakan sungai itu dengan nama Sungai Kapu Asa. Ya, sungai tersebut diberi nama Kapu Asa, yang lama-kelamaan kita kenal dengan nama Sungai Kapuas hingga saat ini. Itulah asal-usul nama Sungai Melawi dan juga Sungai Kapuas, berdasarkan penamaan yang diberikan oleh sepasang suami istri yang dahulu melintasi kedua sungai besar di Kalimantan Barat tersebut. Lalu, masih terkait dengan Sungai Melawi, ada juga sebuah kisah legenda tentang adanya batu badak. Batu badak
yang ada di Sungai Melawi. Ya, masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, hingga kini meyakini akan keberadaan batu badak yang konon akan tampak apabila Sungai Melawi sedang mengalami surut. Lalu, bagaimana kisah legenda dari batu badak di Sungai Melawi ini? Berikut adalah kisahnya. Tersebutlah batu badak yang menjadi simbol keselamatan bagi warga hulu Sungai Melawi. Batu badak memiliki karakter bentuk seperti hewan badak. Batu yang diciptakan oleh orang sakti dari hulu Sungai Melawi pada zaman dahulu kala. Ya, sosok yang dikenal sebagai orang sakti, kebal terhadap segala jenis senjata tajam, tetapi cerdas dan juga bijaksana sehingga disegani oleh rakyatnya. Oleh karena itu, penguasa-penguasa lokal di wilayah administrasi Kerajaan Sintang pada zaman dahulu yang dikuasai oleh Belanda ingin sekali menaklukkan salah satu penguasa lokal yang belum mau mengakui kekuasaan Belanda, termasuk yang dipimpin oleh orang sakti tersebut. Dalam rangka menaklukkan penguasa lokal di hulu Sungai Melawi, maka dikisahkan pada zaman dahulu pasukan Belanda menyusuri Sungai Melawi dengan mengumpulkan para pribumi untuk ikut menaiki kapal dan lalu menyusuri Sungai Melawi ke arah hulu. Akan tetapi, sebelum melakukan ekspedisi perjalanan di Sungai Melawi, pasukan Belanda memastikan bahwa yang mereka bawa adalah ahli dalam bidangnya masing-masing, sehingga jika terjadi suatu hal terhadap kapal yang ditumpangi oleh Belanda bisa dengan cepat diatasi. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, maka tibalah mereka di suatu daerah yang namanya adalah Keraton. Dan kemudian mereka pun beristirahat sejenak dan juga menambah perbekalan di kapal mereka. Selang beberapa waktu, mereka kembali melakukan perjalanan tepatnya pada malam hari. Lalu, tidak beberapa lama kemudian, tibalah mereka pada suatu tempat yang namanya adalah Batu Badak. Dan di sana mereka melihat sesosok hewan badak yang berdiri kokoh di tengah Sungai Melawi. Melihat adanya badak menghalangi laju kapal, sang kapten kapal, yaitu kapten dari Belanda, memerintahkan nakhodanya untuk menabrak badak tersebut. Dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata yang mereka tabrak adalah bukan badak sungguhan, namun hanya berupa batu besar dan juga keras yang menyerupai seekor badak. Alhasil, karena benturan yang dahsyat, maka kapal Belanda pun akhirnya tenggelam ke dalam dasar Sungai Melawi. Ya, itulah kisah mengenai batu badak yang ada di Sungai Melawi. Konon, pada saat-saat tertentu, batu badak itu bisa dilihat oleh manusia, walaupun sejumlah masyarakat meyakini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihat batu tersebut. Selanjutnya, juga masih terkait dengan Sungai Melawi, yaitu tentang peristiwa masa lalu atau cerita legenda yang pernah terjadi di Sungai Melawi. Berikut adalah kisah tentang Sungai Melawi dan juga awal mula terciptanya Bukit Kelam. Dan berikut adalah kisahnya. Kisah ini menceritakan tentang kisah persahabatan yang berakhir dengan petaka karena munculnya rasa dan sikap iri hati antara Bujang Beji kepada kawannya yang bernama Tumenggung Marubai. Ya, dikisahkan keduanya tinggal di daerah Sungai Melawi dan juga Sungai Kapuas dan memiliki mata pencaharian yang sama, yaitu sebagai nelayan atau pencari ikan di sungai. Jika Bujang Beji mencari ikan di Sungai Kapuas, maka Tumenggung Marubai beroperasi di Sungai Melawi.
Tumenggung Marubay hanya mencari ikan-ikan yang besar atau yang sudah layak untuk dimakan atau dikonsumsi. Sementara ikan yang kecil-kecil ia kembali lepas agar bisa berkembang biak dan tidak punah. Berbeda dengan Bujang Beji yang mana ia mengambil segala jenis dan juga ukuran ikan tanpa memikirkan kelestarian ikan-ikan tersebut. Ia menggunakan akar-akar tumbuhan hutan yang mampu meracuni banyak ikan. Cara ini disebut menuba. Akibatnya, ikan-ikan yang ada di wilayahnya, yaitu di Sungai Kapuas, semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Maka, hasil tangkapannya kian hari kian menurun dan juga berlangsung dari tahun ke tahun kemudian. Hal itu berbeda dengan hasil tangkapan milik Tumenggung Marubay yang tetap stabil, bahkan seringkali mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hingga akhirnya Bujang Beji yang iri hati dengan perolehan sahabatnya kemudian mencari cara agar hasil tangkapan Tumenggung Marubay juga ikut berkurang, tidak seperti biasanya. Ia lalu memutuskan untuk membendung hulu Sungai Melawi, tempat sahabatnya itu mencari ikan, yaitu dengan sebuah batu raksasa, sehingga ikan-ikan tidak bisa turun dan berenang di sana. Ia mengambil batu tersebut di Bukit Batu Nangasilat yang berada di Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya, dibawanya batu tersebut dengan hanya menggunakan 7 lembar ilalang. Namun, ketika tengah membawa batu tersebut, kakinya tersandung batu sehingga batunya pun terjatuh di sebuah aliran sungai yang lain, yaitu bernama Jetak. Dan batu yang terjatuh itu dengan segala kehendak alam, lama-kelamaan membentuk sebuah bukit batu besar yang kini kita kenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam yang kini menjadi tempat pariwisata yang menarik yang ada di daerah Sintang, Kalimantan Barat yang letaknya tidak jauh dari Melawi. Itulah sejumlah kisah legenda terkait dengan Sungai Melawi yang namanya kemudian dipakai sebagai nama sebuah wilayah yang kini menjadi sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Melawi yang secara administratif berada di Provinsi Kalimantan Barat. Dan terlepas dari kisah legendanya, asal-usul dan juga mitosnya, faktanya Sungai Melawi adalah salah satu sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat. Sungai Melawi bermata air di salah satu air terjun Nohkan Lonayan yang terletak di Kecamatan Ambalau di Kabupaten Sintang, serta bermuara pada Sungai Kapuas, tepatnya berada di daerah Kota Sintang. Sungai Melawi adalah berwarna coklat kekuningan karena adanya endapan lumpur yang dibawanya. Sungai Melawi menjadi aset penting bagi Kabupaten Melawi karena transportasi darat belum sampai ke desa-desa di pedalaman arah timur Kabupaten Melawi, sehingga sarana angkutan air yaitu bisa dipakai oleh warga Kecamatan Menukung dan juga Kecamatan Elahirir, serta juga Kecamatan Serawai dan juga Ambalau untuk menuju ibu kota Kabupaten Sintang dan juga Kabupaten Melawi. Adapun Kesultanan Banjar menamakan Sungai Melawi dengan nama Sungai Batang Lawai atau Belitang Lawai, bahkan dipakai untuk menamakan semua daerah aliran Sungai Kapuas. Dahulu kala penduduk wilayah ini berhubungan dengan Banjarmasin di Kalimantan Selatan melalui Sungai Katingan yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun penduduk di bagian hulu Sungai Melawi adalah berbahasa Otdanum. Sedangkan suku-suku lain yang hidup di sepanjang Sungai Melawi menggunakan berbagai bahasa dialek bahasa Melayu. Karena tepian sungai ini dihuni oleh sejumlah suku Melayu dan juga Dayak.
Kota utama di Sungai Melawi adalah Nangapino yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Melawi. Ya, itulah kisah legenda, cerita rakyat, mitos dan juga sejarah dari Sungai Melawi, juga terkait dengan sejarah keberadaan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, termasuk juga Bukit Kelam dan Sungai Kapuas yang telah ada di channel Borin Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.